Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita. Kita sampai pada bab ke-6 dari Kitabuz Zuhdi war Raqaiq, yaitu babu hifdzil lisan, bab tentang menjaga lisan. Di Al-Lu'lu' wal Marjan atau hadis yang muttafaq alaih, cuma satu yang berkenaan dengan itu, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah, sesungguhnya seorang hamba bicara dengan satu kata-kata, satu kalimah, ma yatabayyanu fiha, dia tidak paham betul lah tentang apa yang dia katakan, yazillu biha finnar, karena sabab itu dia terjerumus ke dalam neraka, ab'ada, lebih jauh, mimma bainal masyriq, di antara masyriq atau timur. Nanti di hadis yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Ahmad, Tirmidzi dan lainnya, lafadznya begini: innar rajula la yatakallamu min ridwanillah, sesungguhnya seseorang bicara dengan kata-kata yang mendatangkan keridhaan Allah. Ma yadhunnu an tablugha ma balaghat, dia sendiri tidak mengira sampai kemana pembicaranya itu sampai. Kemudian fayuktabu lahu biha ridwanuhu ila yaumil qiyamah, lalu karena sebab itu dicatatlah keridhaan Allah sampai hari kiamat. Wa innar rajula la yatakallamu, dan sesungguhnya seseorang bicara min sakhatillah, dengan perkataan yang termasuk kemurkaan Allah, yang menyebabkan datangnya murka Allah. Ma yadhunnu an tablugha ma balagat, dia tidak menduga sampai kemana pembicaraannya itu. Fa yaktubullahu alaihi biha sakhatah, dengannya Allah mencatat murkanya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Di lafadz yang lain ada orang yang bicara wa huwa la yubali bih, dia nggak peduli, asal ngomong saja, asal goblek, dia nggak iyeng, ngomong aja. Tapi kata-kata tadi mendatangkan ridha Allah, karena sebab itu dia bisa masuk surga. Ada juga yang sebaliknya, ngomong, asal ngomong aja, tapi itu menyebabkan murka Allah. Bisa dengan sebab itu dia masuk neraka. Kadang kalau kita, ya silakan. 1881. Ya. Nah, jadi kadang-kadang ada di antara kita bercanda atau asal aja, tapi omongannya bagus. Gimana ente kabarnya? Allah, alhamdulillah ya, ente calon ahli sorga.
ngomong asal ngomong aja. Tapi kan kata-kata yang bagus dan itu mendatangkan redha Allah. Mudah-mudahan ente ahli sholat, ahli siam, ahli sedekah, ahli ini itu dan seterusnya. Asal ngomong la yubali bih. Tapi karena kata-kata itu kata yang mendatangkan redha Allah, bisa dengan sebab itu diridhoi Allah dan akhirnya masuk surga. Ada juga di antara kita kalau ngomong kadang ngilu kita mendengarnya itu. Gimana kabarnya? Katanya udah murtad loh. Ini bercandanya kelewatan itu. Itu kan kata-kata yang mengundang murka Allah. Mengundang murka Allah. Nah, berarti dari hadis-hadis tadi kita diperintahkan untuk bicara dengan pembicaraan yang baik. Apalagi dalam kata-kata itu kan semua ada doa juga nanti kalau diaminkan oleh malaikat. Contohnya di hadis yang lain yang diriwayatkan Muslim, hadis tentang doa, Nabi SAW katakan la tad'u ala anfusikum, jangan kamu mendoakan keburukan terhadap diri kamu. Wala tad'u ala auladikum, jangan kamu mendoakan keburukan terhadap anak-anak kamu. Wala tad'u ala amwalikum, jangan juga kamu mendoakan keburukan buat harta kamu. Jadi kadang-kadang di antara kita ngomongnya nih sadar atau tidak nyumpain diri sendiri lah itu kata orang nyumpain diri sendiri untuk hal yang tidak baik. Apes deh, hancur. Apalagi ke anak. Yang kita harus sering ingatkan istri-istri kita. Karena paling perhatian ke anak ya istri. Paling sayang ke anak ya istri kita. Jadi ibu dari anak itu paling perhatian. Tapi yang sering ketelepasan omongan juga seorang ibu. Karena itu kita sebagai para suami harus sering mengingatkan. Ngomong kayak yang baik gitu ya. Nah, marah sama anaknya bahasanya anak setan loh, anaknya sendiri dibilang anak setan. Nah, jadi nggak ada pelajaran buat ini. Orang Arab tuh Arab yang benar nih, Arab yang benar. Kalau marah ke seorang kadang kan Allah yahdik. Allah yahdik tuh marah, bahasa marah itu. Semoga Allah ya, tanya Pak Haji Azhari deh. Kalau kan marah ya Pak Haji ya. Allah yahdik. Semoga Allah berikan petunjuk kepada engkau. Itu kalau bahasa kita kebangetan memangnya anak ya. Allah yahdik. Tapi isinya kan doa. Allah yahdik. Nah kayak begitulah. Jadi marah tapi isinya tetap doa. Tapi ada juga yang nggak benar. Bahkan ada guru panggil murid, bagar, tangan. Panggil muridnya bagar, sapi. Berarti gurunya guru sapi ya. Ini yang benar tadi, Allah yahdik. Nah kayaknya belum pernah dengar ya seorang ibu nyumpain anak yang kayak tadi, Allah yahdik atau sumpahin lo jadi ahli sorga. Nggak ada ya ibu ngomong begitu, sumpahin lo hafid Quran atau lainnya. Jadi berarti ini marah tapi tetap terkendali. Sebab yang dimaksud dengan sabar itu adalah habsun nafsi ala ma yaqtadihi syar'u awil aqlu, menahan diri sesuai dengan tuntutan syariah atau akal. Jadi orang yang sabar itu dalam keadaan apapun ucapannya, perbuatannya, sikapnya tidak keluar dari batas-batas syariah dan tidak keluar dari batas-batas rasional. Itu berarti sabar. Marah ke anak lo, sumpahin lo, sukses lo dunia akhirat. Nah, jadi kenapa itu? Nabi larang ngomong yang jelek-jelek buat anak dan seterusnya tadi. Kata Rasul, la tuwafiqu minallahi sa'atan. Jangan sampai kamu bertepatan dengan satu saat yus'alu fiha ata, di mana di saat itu
diminta satu permintaan fayastajibu lakum, lalu Allah ijabah untuk kamu. Jadi kalau pas Allah kabulkan doa, ngomong yang jelek dikabulkan sama Allah. Nah, demikian juga di hadis yang lain, waktu Abu Salamah meninggal, Rasul dikasih tahu, Rasul datang. Kemudian dibuka Rasul, matanya terbuka. Kemudian dipejamkan oleh Rasul. Dan Nabi katakan, innar ruha idza qubida ittaba'ahul basar. Roh itu kalau diambil diikuti oleh penglihatan. Jadi bukan pertanda sial, pertanda ini itu hal yang biasa-biasa saja kalau ada orang yang mati kemudian matanya terbuka. Nah, yang disyariatkan Rasul itu ditutup matanya dan didoakan oleh Rasul. Nah, keluarganya ada yang jejeritan, yang menjerit-jerit, meratap. Nabi katakan, la taqulu illa khairan. Jangan kamu mengatakan kecuali yang baik, karena malaikat itu mengaminkan ma taqulun, apa yang kamu katakan. Nah, itu berarti sabar kita kalau dalam keadaan marah, dalam keadaan sedih, tetap kata-kata kita, sikap kita, perbuatan kita tidak keluar dari batas syariah dan batas akal. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Babu uqubati man ya'muru bil ma'ruf wa la yaf'aluh. Ini terutama ya buat mubalik-mubalik, guru-guru ngaji kayak saya begini. Ini bab tentang hukuman orang yang mengajak, yang memerintahkan kebajikan, yang ma'ruf wala yaf'aluh, sedangkan dia tidak melakukannya. Ngajak orang, nyuruh orang berbuat baik, tapi dia sendiri tidak menjalankan. Wayanha 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wayaf'aluh, tapi dia sendiri melakukannya. Nih, apa ini? Kalau orang Jawa bilang tuh Kiai Jarkoni, iso ngajar, ora iso nglakoni, cuma ngajar doang tuh. Naudzubillah. Nah, hadisnya begini. Hadis Usamah bin Zaidin qila lahu. Hadis tentang Usamah bin Zaid. Dikatakan kepada Usamah, lau ataita fulanan fakallamta. Kenapa engkau tidak datangi si fulan dan bicara kepadanya? Maksudnya ini Utsman. Jadi di zaman Utsman kan mulai terjadi fitnah, mulai terjadi perpecahan di antara umat Islam. Ya sebabnya banyaklah. Kemudian ada yang katakan ke Usamah bin Zaid, kamu nggak datang tuh ke tempat Utsman bicara kepadanya. Qal, dia katakan, innakum la turawna anni la ukallimu illa usmi'ukum. Kamu rupanya mengira bahwa aku tidak bicara kepadanya kecuali yang aku perdengarkan. Maksud Usamah, saya ingatkan, tetap saya ingatkan, cuma dia nggak teriak-teriak, nggak secara demonstratif, itu nggak. Jadi diingatkan, didatangi Utsman itu. Inni ukallimuhu fis sirri, saya bicara kepadanya diam-diam. Duna an aftaha baban la akunu awwala man fatahah, tanpa membuka pintu. Bukan aku orang yang pertama kali membukanya, masa saya tidak mau mendobrak dia. Jadi saya tidak mau jadi orang yang memprotes Utsman bin Affan. Jadi bukan dia tidak tahu bahwa ada juga kekurangan Utsman. Di antaranya yang saya baca tuh maksudnya bagus si Utsman tuh. Yang diangkat tuh banyak dari keluarganya sendiri, karena yang dia percaya bisa menjaga amanah tadi. Tapi ya karena sabab itu kemudian di antara sababnya itu kemudian muncul berbagai fitnah tadi. Baik, kemudian kita lanjutkan. Wala aqulu li rajulin an kana alayya amiran innahu khairun nas. Tapi aku juga tidak mengatakan untuk seseorang yang menjadi amir, menjadi penguasa, menjadi sultan atas diriku,
innahu khairun nas, dia adalah manusia terbaik. Enggak. Jadi Usamah juga enggak mau jadi penjilat kayak begitu, atau berpendapat bahwa ini manusia yang terbaik, enggak juga. Tapi disuruh mendobrak tadi juga enggak mau. Ba'da syai'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak mengatakan itu sesudah aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka bertanya, wa ma sami'tahu yaqul, apa yang kau dengar Rasulullah bersabda? Sabda apa yang kau dengar? Qal, dia katakan, sami'tuhu yaqul, aku mendengarnya mengatakan, bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah, akan didatangkan seorang lelaki di hari kiamat, fayulqa finnar, lalu dia dilemparkan ke neraka, fatandaliqu aktabuhu finnar, maka keluar isi perutnya, ususnya di neraka, fayaduru, lalu dia berputar-putar, kama yadurul himaru birohah, sebagaimana keledai yang mengelilingi penggilingan. Dulu kan di antaranya apa, keledai itu dipakai untuk hal itu. Kemudian mana tadi? Fa yajtami'u ahlun nari alaih, lalu penduduk neraka berkumpul mengerumuninya, fayaqulun, lalu mereka katakan, ai fulan, wahai fulan, ma sya'nuka, kenapa engkau ini? Alaisa kunta ta'muruna bil ma'ruf, bukankah dulu engkau menyuruh kami melakukan yang ma'ruf, wa tanha 'anil munkar, dan engkau mencegah dari yang mungkar? Qal, orang itu katakan, kuntu amurukum bil ma'ruf wala atih, ya dulu aku ajak, aku suruh kamu melakukan yang ma'ruf, tapi aku tidak melakukannya. Wa anhaakum, dan aku mencegah kamu, 'anil munkar, dari kemungkaran, wa atih, tapi aku justru melakukannya. Nah, ini diantara ancaman buat orang yang mengajak yang ma'ruf tapi dia tidak menjalankan, mencegah dari yang mungkar tapi justru dia menjalankan. Ini sebetulnya ada tahapan-tahapan yang nggak bisa dilewati, dilompati begitu saja. Coba ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menghadap Fir'aun, idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah engkau menuju Fir'aun, sesungguhnya dia tagha, dia melampaui batas, dia zalim. Apa doa Nabi Musa? Qala rabbi syrahli sadri, dia berdoa, Rabbi, wahai Tuanku, isyrahli sadri, lapangkan untukku dadaku. Jadi ini pertama yang dipinta oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi sebelum kasih nasihat buat orang lain, dia mohon kepada Allah, dadanya sendiri dulu yang dibuka, dilapangkan oleh Allah. Nah, ini diantara ulama ada yang kalau mau kasih tausiah, kasih mau'idhah, dia banyak istighfar. Kenapa istighfar? Karena istighfar itu salah satu cara membuat supaya hati kita lapang. Dasarnya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Nabi SAW katakan, innahu la yughanu ala qalbi, sesungguhnya hatiku terkabut, ketutup, hatta inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah, hingga aku istighfar, hatta inni astaghfirullah wa atubu ilaih, hingga aku istighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya, fil yaum mi'ata marrah, dalam satu hari 100 kali. Jadi ini dulu yang dimohon oleh Nabi Musa, supaya dilapangkan dadanya. Wa yassir li amri, dan mudahkan untukku urusanku. Nah, orang berdakwah pasti banyaklah rintangan-rintangan. Jadi mohon kepada Allah supaya dimudahkan. Baru yang ketiga itu retorika, public speaking. Nah, betapa banyak di antara kita dilompati aja ini. Yang penting
apal ayat, apal hadis, belajar retorika, belajar public speaking, enak sih didengar, tapi tidak meresap. Karena dia tidak mau, yang pertama itu dilewati, Rabbi syrahli sadri. Jadi itu terakhir itu sebenarnya public speaking. Kadang ada orang yang biasa aja ngomong. Orang-orang solih itu tidak menggebu-gebu kalau kasih tausiah. Ya kayak ulama-ulama kita dulu itu kan. Biasa aja kan kalau ngomong nggak teriak-teriak sampai ngotot itu enggak. Ya siapa? Banyak lah Pak. Ya contohnya lah kayak Buya Hamka misalnya kan nggak teriak-teriak, biasa aja. Dan yang lain-lain ya rata-rata begitu dulu. Oh sekarang kan sampai teriak-teriak. Tapi kenapa dulu berkesan? Ya saya contohkan ya. Buya Hamka itu 6 hari sebelum meninggal masih sempat mengajar kami. Nah yang terakhir ini beliau kasih pesan-pesan yang sangat inilah apa. Waktu itu kami pelatihan dai Robitoh Alam Islami yang kerjasama dengan Kementerian Agama lah di zaman Pak Alam Syah waktu itu. Dan beliau ngajar tafsir ingat saya. Di pertemuan terakhir dia katakan saudara anak-anakku, dia nggak pernah panggil saudara karena beliau memang sepuh udah paling tua lah. Anak-anakku sekalian, cintailah profesimu. Terus kasih nasihat panjang karena beliau juga sastrawan ini. Ada ungkapan yang semuanya bengong tuh. Ada 300 peserta lah waktu itu bengong. Udah selesai. Begitu ini nanya ke teman, tadi Buya ngomong apa ya? Nggak tahu, saya nggak nyatat. Yang nyalain alat lagi nggak nyatat. Jadi apa mas? Yang sastrawan juga terkesima gitu ya. Ya terkesima sampai nggak ada satupun yang mencatat. Tuh kalau ngomong benar-benar dari sini, dari lubuk hati. Enggak, beliau nggak teriak-teriak. Nah insya Allah orang ras dan juga yang lain-lain banyak lah Pak. Tuh itu dulu yang dia punya apa? Insyirahus sadri, keterbukaan hati. Habis ngajar terakhir, berikutnya ngajar lagi, beliau nggak hadir. Ternyata masuk rumah sakit dan 6 hari kemudian meninggal. Beliau wafat tahun 81 ingat saya waktu itu. Nah, ini baru contoh, yang lain dari kelompok manapun ada yang model-model begini. Atau kiai-kiai yang di kampung tuh kalau ngajar biasa-biasa saja, sangat sederhana tapi mengena. Nah apa ini? Ya seorang ulama tuh, ya Ibnu Atok tuh memberikan nasihat, jangan kamu bersahabat kecuali orang yang yunhiduka haluhu, yang haliyahnya atau kondisi spiritualnya itu dapat membangkitkan engkau. Maksudnya ada orang-orang yang nggak usah bicara lah, kita duduk bareng itu kita sudah terdorong untuk semangat beribadah, semangat takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita cari yang gitu ya. Ada teman-teman yang enak tuh kalau kita duduk bareng dia, nggak usah ngomong apa-apa. Nah, ini namanya haliyahnya. Kondisi spiritualnya dapat membangkitkan kita untuk takarrub kepada Allah. Kenapa? Karena dadanya terbuka sudah. Mungsyarihus sadri, dadanya terbuka. Maka Nabi Musa tadi berdoa itu dulu, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskan simpul dari lidahku yafqahu qauli, supaya mereka dapat memahami kata-kataku. Baru yang jadi yang terakhir itu apa, soal retorika. Nah sekarang maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan juga sahabat-sahabat yang luar biasa itu, apa kalau beliau di samping retorika, iya kalau kita belajar retorika itu tidak ada yang menyalahi kaidah retorika. Ingat saya begini, kalau orang memulai pidato itu kan dimulai dengan kata-kata singkat, pendek, padat, mengundang respon. Nah ternyata beliau-beliau tuh begitu semua kalau bicara. Coba dalam khutbah wada,
Rasulullah SAW katakan, Ayyuhan nas, la'alli la alqakum ba'da 'ami hada. Wahai manusia, barangkali tahun depan aku tidak bertemu kamu lagi. Kata-kata yang pendek ini membuat umat Islam tertunduk semua, nangis. Baru Nabi memberikan pesan-pesan. Nah, insya Allah sesuai dengan kaidah retorika atau public speaking tadi. Siapa lagi? Abu Bakar. Waktu dilantik jadi khalifah. Ayyuhan nas, inni wulitu walastu bi khairikum. Aku terpilih, tapi aku bukan orang yang terbaik di antara kamu. Kalau aku lurus, ikuti aku. Tapi kalau aku belok, luruskan aku. Ini kalau dalam retorika kan variatif. Jadi kalimatnya variatif, positif, negatif, dan seterusnya. Nah, ini yang membuat audien tidak jenuh. Pas, semuanya pas. Jadi itu yang terakhir di soal retorika. Tariq bin Ziyad ketika dia berhasil menyeberangi Selat Gibraltar, dia naik ke bukit yang sampai sekarang dinamakan Gibraltar karena Jabal Tariq, jadi Gibraltar. Kapal-kapalnya dibakar semua. Lalu dia naik ke bukit, dia katakan, Ayyuhan nas, aynal mafar. Wahai manusia, mau lari kemana? Nah, ini kan pertanyaan yang atau statement yang mengundang respon. Orang diam semua itu. Mau lari kemana? Ke belakang dibakar kapalnya. Al-bahru min waraikum wal adu amamakum. Laut di belakang kamu, sedangkan musuh ada di depan kamu. Baru dia semangatkan pasukannya untuk berperang. Baik, jadi kalau tadi kita bicara retorika, iya, Rasul, para sahabat dan juga para pemimpin itu juga ahli dalam masalah public speaking. Tapi lebih dari itu sebenarnya yang dimulai dari ini dulu, dari insyirahus sadri, kelapangan atau keterbukaan hati. Bahwa retorika sangat penting. Tapi kalau retorika doang cuman nih doang ya, gimana ya tadi, lucu itu doang ya, lucu. Baik, kita lanjutkan. Jadi Usamah bin Zaid tadi, kenapa dia tidak mau mendobrak Utsman bin Affan? Takut itu. Nah, takut kayak yang nanti ini, cuma bisa amar ma'ruf tapi tidak melakukan, bisa nahi mungkar tapi justru menjalankan kemungkaran. Kemudian saya tambahkan satu hadis lagi, babun nahi an hadkil insan sitra nafsih. Bab larangan seseorang mengoyak merobek tirai penutup dirinya sendiri. Nah, kita lihat hadisnya. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullu ummati mu'afan. Semua umatku itu diberi maaf oleh Allah. Illal mujahirin, kecuali mujahirin. Mujahirin itu artinya adalah yang menampak-nampakkan atau yang melakukan satu kesalahan secara demonstratif. Dosa mau sirron, mau sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, dua-duanya dosa. Tapi lebih dosa lagi kalau dilakukan secara mujaharah, secara demonstratif, bangga lagi. Kenapa? Karena akibatnya nanti akan nular pada banyak orang. Nah, kemudian Nabi katakan kullu ummati mu'afan illal mujahirin wa inna minal majanah. Di riwayat mujaharah termasuk perbuatan menampak-nampakkan atau orang anggap sepele lah itu. Ayya amalar rajulu bil laili amalan. Seseorang di malam hari melakukan satu perbuatan, thumma yusbiha wa qad satarahullah. Thumma yusbiha wa qad satarahullah alaihi. Masuk waktu pagi, aibnya itu sudah ditutup oleh Allah. Fayaqul, lalu dia katakan, ya fulan amiltul bariha kada wa kada. Fulan, semalam saya begini begitu. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu. Di malam hari
dia ditutupi rahasianya, aibnya oleh Tuhannya. Wa yusbihu yakshifu sitrallahi an, dan dia masuk waktu pagi, tirai itu dia koyak sendiri, disingkap sendiri. Apa maksudnya? Ini perbuatan halal seorang suami dengan istrinya. Dia lakukan dengan istrinya begini begitu, nggak ada yang tahu. Siang hari dibuka ke banyak orang. Kan kadang suka kita dengar orang begitu ya. Lo mau tahu bini gue yang kedua nih, orangnya begini, semalam aja begini. Jadi rahasia dibuka sendiri. Jadi ditutup oleh Allah di malam hari, di siang hari dibuka sendiri. Nah ini halal, urusan halal. Bagaimana dengan urusan dosa? Jadi melakukan dosa dibuka ke banyak orang. Nah ini mudaratnya nanti jadi orang yang bangga dengan dosa. Orang tuh kalau masih merasa malu, merasa takut karena melakukan satu dosa, insya Allah dia ada harapan untuk bertaubat kepada Allah. Tapi kalau sudah bangga dengan dosa-dosa, nah ngeri ini. Diingatkan malah bangga lagi dengan dosa. Wa idza qila bagaimana itu? Wa idza qila lahu taqillah ya apa ya kalau nggak salah itu. Kalau dikatakan kepadanya ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Akhadhathul izzatu bil ithmi, dia justru bangga dengan dosa. Fahasbuhu jahannam, maka cukuplah baginya jahanam. Jadi ada orang kalau diingatkan supaya bertakwa kepada Allah, bukannya nerima, malah bangga dengan dosa tadi, malah diceritakan kemana-mana. Nah ini yang naudzubillah min dzalik. Baik, saya kira sampai dengan hadis ini dulu, hadis 1883. Nah silakan barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis tadi atau lainnya yang saya bisa tafadhol. Ya silakan Pak. Yang tadi ibunya mendoakan kepada anaknya. Ya. Ada juga yang saya pernah dengar, saya pernah baca, kalau doa kita itu belum terkabul, kita doakan orang lain atau kita doakan tetangga-tetangga kita. Ya. Nanti Tuhan akan membalas doa-doa kita itu sehingga cepat terkabul doa. Ya. Apa benar itu? Ya. Mungkin ini yang dimaksud. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di antara perawinya. Nabi SAW katakan, doaul mar'il muslimi li akhi, doa seorang muslim untuk saudaranya. Bi dhahril ghaib. Bi dhahril ghaib itu yang didoakan nggak tahu, doain aja gitu. Mustajab itu diijabah. Da'watul mar'il muslimi li akhi bi dhahril mustajabah, dia mustajab, diijabah oleh Allah. Inda ra'sihi malakun muwakkal, di kepalanya ada malaikat yang diutus oleh Allah. Kullama da'a li akhihi bi khair, setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, qalal malakul muwakkal, malaikat yang diutus itu mengatakan amin walaka bimithlin, amin dan semoga engkau mendapatkan yang seperti itu juga. Nah kalau yang amin kan malaikat kan insya Allah dikabul oleh Allah, amin walaka bimithlin. Tapi syaratnya ada bidhahril ghaib, nggak tahu yang didoakan. Sebab kalau tidak sepengetahuan yang didoakan, itu lebih terhindar dari niat-niat yang lain, lebih ikhlas, insya Allah lebih ikhlas. Tapi jangan ini juga, ada teman kita buka usaha, doain tiap malam. Begitu dijadi usahanya, gimana usahanya? Oh alhamdulillah sekarang ini maju. Lo tahu nggak? Dulu waktu lagi lo ngerintis usaha tuh tiap malam gue doain, gue sholat malam. Nah, ujung-ujungnya ada nih. Apa sih? Nggak mau minjem duit. Jauh dari urusan itu. Jadi bidhahril ghaib ya benar-benar bidhahril ghaib ila yaumil qiyamah. Benar, kita didoakan juga oleh malaikat amin walaka bimithlin, amin
dan semoga engkau mendapatkan yang seperti itu juga. Wallah misalnya begitu Pak Haji. Ya silakan. Silakan. Yang tadi orang yang mengajak orang lain berbuat baik, Ya. tapi dia sendiri tidak berbuat baik. Ya. Betul. Berarti kalau orang itu yang diajak berbuat baik, dia tidak melaksanakan yang mengajak itu tidak berbuat baik, berarti kan dia dapat pahala juga Pak Ustaz, walaupun dia sendiri tidak melaksanakan. Oh ya. Itu, Ya. Tapi begini maksudnya. Sholat loh. Tapi dia sendiri tidak sholat. Nah ini yang justru Allah murka itu. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Besar murka Allah kalau kamu katakan apa yang kamu tidak lakukan. Nah persoalannya beda dengan kayak Rasul. Itu kan kasih pilihan tentang amalan. Puasalah dalam 1 bulan 3 hari. Saya mampu lebih dari itu ya Rasul. Ya seminggu 1 pekan 2 kali. Saya mampu yang lebih dari itu ya Rasul. Ya sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, berbukalah sehari. Nah itu wadzalika siyamu Daud, itu puasanya Daud. Saya mampu lebih dari itu ya Rasulullah, afdal min dzalik, tidak ada yang lebih baik lagi dari itu. Nah Nabi kasih pilihan kan. Nabi larang kalau tiap hari puasa. Padahal Nabi sendiri tidak pernah puasa. Nabi Daud yang saya tahu begitu, nggak ada. Nabi Senin Kemis sering, tapi kalau puasa Daud tidak. Itu kan sedang kasih pilihan soal puasa, bukan berarti ini saya puasa apa ini? Ya terserah mau Daud mau Padahal kita yang mampu paling salah satu saja kan, apa Senin Kemis atau Ayyamul Bid atau apa atau yang lain. Wallahu alam, insyaallah begitu Pak Haji. Jadi bukan itu bahwa nyuruh orang berbuat baik tapi tidak berbuat baik ya dosa. Kalau mungkin ada pahalanya ya banyakkan dosanya. Kabura maqtan, besar murka Allah, antaqulu ma la taf'alun. Wallahu alam begitu. Ya silakan. Berarti kayak hadis-hadis yang muallimun nas al khair, yang mengajarkan kebaikan pada manusia, itu yad'u lahu kullu syai', didoakan oleh segala sesuatu, hatta sehingga ikan-ikan fil bihar yang ada di lautan itu ya ada syaratnya kalau dia melaksanakan juga. Nah, insyaallah benar didoakan oleh semua makhluk termasuk ikan-ikan ini. Ya silakan. Ada lagi silakan. Ada. Anak ya. Ya kecewa tapi kan tetap doa, kata-katanya doa, ya betul. Ya betul. Ya. Oh gitu, apa? Ya itu yang perlu dirubah aja. Tadi saya ceritakan dosen panggil murid, mahasiswa ya bagar. ya harus dirubah ya, meski tidak marah. Ya kalau orang Betawi kan itu ya, ini anak kecil, sini raja gunung bukan bukan waawong. Termasuk juga itu Ustaz,
Ya, ya, termasuk dua. ya, betul, betul. Jadi nama itu tafaul. Tafaul itu berharap. Kita diajarkan tafaul, dilarang tasya'um. Tasya'um itu atau tatoyur. Jadi pesimis kalau tasya'um. Kalau tatoyur mempercayai tanda-tanda sial. Nah, diperintahkan tafaul, berharap. Kayak orang memberi nama anak itu kan tafaul. Anaknya dikasih nama Soleh dengan harapan dia jadi anak soleh. Tapi ya diajarkan agama biar jadi anak soleh. Dan namanya Oleh ada Kang mabok ya. karena cuma nama. Iya, jadi nama itu tafaul. Dan dalam lapas dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika ada musuh yang datang, man anta? Siapa nih? Anak Suhail, saya Suhail. Nabi katakan ke Abu Bakar, sahula amruna ya Abu Bakar, berarti urusan kita gampang. Suhail itu ada kata sahel kan gampang, ya berarti urusan kita gampang. Nah itu boleh kita bertafaul dengan hal-hal semacam ini. Nggak tafol yang nih, tangan gatel nih, atau mata kedutan dan seterusnya. Oh, bukan itu. Baik, saya kira sampai di sini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.